Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Ahmad Hidayatullah, Allah sembuhkan saya. Nama saya Ahmad Hidayatullah, atau yang lebih akrab dipanggil Dayat. Ketika saya memeluk Islam, sebelum Islam, kedua orang tua saya menamai saya dengan nama Martinus Rizky Aditya. Panggilan saya Martin ketika itu. Saya lahir dari keluarga yang menganut agama Kristen Protestan. Ayah saya adalah salah seorang yang taat dalam beragama, apalagi di gereja beliau dipercaya sebagai seorang worship leader. Sedangkan ibu adalah ketua perkumpulan ibu-ibu gereja tempat kami tinggal, yang dipercaya juga untuk memegang keuangan gereja. Saya sendiri dipercaya untuk memainkan keyboard atau organ tunggal, dari mulai kebaktian anak-anak sampai pada kebaktian umum. Ayah saya asli penduduk Tangerang, sedangkan ibu asli penduduk Bogor. Kami kemudian bertempat tinggal di daerah Pamulang karena ayah saya bekerja di kawasan tersebut. Lulus dari sekolah dasar, saya melanjutkan pendidikan ke SLTPN 104 Mampang Parampatan. Di sekolah tersebutlah saya kemudian menimba ilmu bersama teman-teman yang lain. Ini kemudian berlanjut sampai saya lulus dari sekolah itu dan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas sebagai jenjang yang menentukan bagi saya guna melanjutkan ke perguruan tinggi. Usai lulus dari sekolah lanjutan tingkat pertama, tersebutlah saya kemudian meneruskan pendidikan ke sekolah menengah atas yang berada di Pamulang 2, namanya SMK Warsito. Ini saya jalani selama 3 tahun, layaknya anak pada umumnya yang menghabiskan waktu untuk bersekolah di SMA. Pada jenjang pendidikan menengah atas inilah saya mulai menjadi pribadi yang tidak terkontrol. Bila ketika berada di bangku sekolah dasar dan menengah pertama, perhatian orang tua sangat kuat terhadap saya. Pada tingkat SMA, perhatian mereka mulai berkurang. Ayah semakin sibuk dengan pekerjaannya, ibu juga sibuk dengan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan kakak-kakak saya semuanya hanya sibuk dengan usaha mereka masing-masing. Disitulah saya mulai menjadi pribadi yang tidak terkontrol. Usia yang labil karena berada pada proses transisi antara anak-anak menuju dewasa. Dalam istilah anak sekarang dikenal dengan ABG atau anak baru gede. Inilah yang membuat saya rentan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Malangnya, lingkungan tempat saya bersekolah tidak semuanya baik. Kebanyakan dari teman-teman yang satu kelas dengan saya menjadi seorang yang nakal. Tidak jarang mereka bolos sekolah atau keluar pada jam pelajaran hanya karena malas dan duduk-duduk di kantin sekolah saja. Yang lebih parahnya lagi, saya ketika itu terikut dalam kegiatan-kegiatan pergaulan bebas bersama teman-teman saya, merokok dan minum minuman keras, hingga pergi ke diskotik. Sungguh saya pada saat duduk di bangku sekolah menengah atas ini menjadi pribadi yang sulit diatur. Mungkin karena kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga menjadikan saya seperti ini. Bahkan tak jarang saya melawan apa yang mereka perintahkan terhadap saya. Perbuatan-perbuatan maksiat dan tidak hormat itu saya jalani selama lebih kurang 2 tahun. Khususnya ketika saya duduk di bangku kelas 2 dan 3 sekolah menengah atas. Meski kami sekeluarga aktif dalam berbagai kegiatan gereja, namun tidak memberikan efek yang berarti bagi saya. Ini disebabkan dalam agama saya dulu tidak ada larangan untuk makan atau meminum sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Semuanya halal. Saat lulus dari sekolah menengah atas tersebut, baru kemudian intensitas saya melakukan perbuatan yang sama sedikit berkurang, karena memang saya sudah tidak lagi bergaul dengan teman-teman saya yang melakukan hal-hal demikian. Apalagi ketika mulai masuk ke perguruan tinggi, saya mendapat teman-teman baru yang lebih baik dari ketika berada di SMK dulu. Universitas Pamulang yang terletak tidak jauh dari rumah adalah universitas yang saya pilih ketika itu.
Fokus terhadap jurusan pemasaran menjadikan saya berkeinginan untuk menjadi seorang pebisnis yang handal dalam memasarkan produk. Akan tetapi, hal ini ternyata tidak berjalan mulus. Saat duduk di bangku kuliah, tepatnya semester 4, saya menderita sakit yang cukup parah, hingga berakibat tidak masuk kuliah selama berbulan-bulan pada akhir tahun 2011, hingga sekarang putus kuliah karena berpindah agama menjadi seorang penganut Islam. Putus kuliah bukan dikarenakan sakit, melainkan karena saya berpindah agama, sehingga berakibat dikucilkan dari keluarga dan kemudian diusir, bahkan tidak lagi diakui sebagai seorang anak oleh ayah dan juga oleh kakak-kakak saya. Kisah ini akan saya lanjutkan setelah menceritakan bagaimana saya bisa sembuh dari penyakit keras yang saya alami ketika itu. Adalah sebuah teguran dari Allah yang saya rasakan. Saya menderita sakit akibat dari perbuatan ketika masih sekolah dulu. Saya sadar bahwa ini adalah sebuah teguran yang diberikan oleh Allah karena kenakalan saya, yang mana Allah menimpakan sakit paru-paru kepada saya. Kata dokter, paru-paru saya berlubang dan berflek. Ini dikarenakan saat sekolah dulu saya merokok dan minum minuman keras, sehingga berdampak pada kesehatan. Penyakit yang saya derita ini memang cukup mengkhawatirkan, sehingga orang tua saya bekerja keras agar dapat menyembuhkan saya. Upaya yang dilakukan dengan membawa ke dokter, mulai dari RSCM, Rumah Sakit Pondok Indah, hingga Singapura Hospital sudah dilakukan. Selain itu juga telah membawa saya ke Suhu maupun Since, pengobatan tradisional China, namun tetap masih belum membuahkan hasil. Bahkan oleh dokter, saya divonis tidak akan hidup lebih lama lagi, hanya 2 atau 3 bulan saja. Upaya medis dan pengobatan alternatif sudah ditempuh oleh keluarga, namun masih belum membuahkan hasil. Akhirnya saya dibawa oleh keluarga saya ke gereja di dekat tempat tinggal kami. Di sana saya didoakan oleh jemaat gereja supaya lekas sembuh. Bahkan saya juga dinyanyikan lagu-lagu gereja oleh mereka. Seiring berjalannya waktu, keluarga saya mengupayakan yang terbaik, khususnya untuk kesembuhan saya. Hingga suatu ketika, teman kuliah saya datang menjenguk dan memberitahu bahwa ada sebuah pengobatan yang mungkin bisa menyembuhkan saya. Meski ia berbeda keyakinan dengan saya, namun atas kebaikannya itu, ia memberikan informasi yang sangat saya butuhkan. Kemudian ia memperkenalkan kepada saya dan keluarga seorang ustadz, namanya Ustadz Asep Syarifuddin, seorang guru di SMP Al-Amanah BSD. Beliau bukan seorang dukun, paranormal ataupun dokter, melainkan hanya seorang ustadz yang menurut pengakuannya, ustadz tersebut sudah banyak menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit karena diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga ketika itu menyambut baik niat teman saya untuk membantu. Meski berbeda keyakinan, namun demi kesembuhan saya, mereka pun bersedia dan mengizinkan ustadz tersebut untuk datang ke rumah dan melakukan pengobatan terhadap diri saya. Selang 2 hari kemudian, ustadz tersebut pun datang bersama teman saya. Mereka berdua mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Akan tetapi, karena kami sekeluarga bukanlah seorang muslim, maka kami tidak menjawab salam yang mereka ucapkan. Akhirnya ayah keluar dan membukakan pintu untuk mereka, serta kemudian mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Ayah memberikan sedikit makanan dan minuman kemasan kepada mereka, karena ayah tahu mereka tidak akan memakan makanan yang bukan dari kemasan, sebab khawatir mengandung babi dan makanan yang diharamkan dalam agama Islam. Tak lama setelah berbincang dengan ayah, sang ustadz masuk ke dalam kamar dan kemudian melihat kondisi saya yang terbaring lemah di tempat tidur. Ustadz tersebut lalu berkata kepada saya, "Martin, antum mau sembuh?" katanya. Saya pun menjawab pertanyaan ustadz tersebut, "Maulah ustadz, siapa sih yang tidak mau sembuh dari sakit?" kata saya. Kemudian ustadz menjawab, "Kalau kamu mau sembuh, kamu harus ikutin saran ustadz." Dengan penasaran saya menjawab, "Apa itu ustadz?" Ustadz menjawab lagi, "Kalau kamu mau sembuh, kamu perbanyakin sholat sunnah, witir,
dan terutama zikir, katanya demikian. Mendengar perkataan yang disampaikan oleh ustadz yang mengobati saya itu, saya langsung kaget. Lalu saya berkata kepada beliau, "Ustadz, saya kan agamanya Kristen, mana mungkin saya melakukan hal itu? Sama saja saya mengkhianati agama saya dengan Tuhan Yesus," kata saya kepada ustadz. Ustadz berkata lagi, "Ya, kalau kamu mau sembuh, kamu ikutin anjuran saya," katanya lagi dengan tegas. Karena merasa terpojok, saya mengulang perkataan saya lagi, "Apa bisa Ustadz? Saya kan agamanya Kristen, masa ngelakuin kayak gitu? Apa bisa?" Kata saya. Kembali beliau menegaskan, "Dicoba dulu segala sesuatunya baru tahu," kata Ustadz lagi. Akhirnya saya pun melakukan apa yang Ustadz tersebut katakan. Tanpa mengucap kalimat syahadat, saya mengikuti saja apa yang dikatakan olehnya. Awalnya orang tua saya melarang saya untuk melakukan demikian, namun karena melihat saya sudah sangat lemah ketika itu, kemudian ayah mengizinkan saya untuk melakukan apa yang ustadz tersebut katakan. Apalagi ketika itu ayah berpikiran tidak baik atas ustadz tersebut, karena ia tahu bahwa dengan mengucapkan kalimat yang diperintahkan oleh ustadz tersebut, maka sebenarnya saya sudah memeluk Islam, walaupun hanya dalam mulut tanpa meyakininya. Ayah juga berpikiran, sebenarnya maksud ustadz ini apa hingga menyuruh saya melakukan hal demikian. Ya, lagi-lagi karena rasa sayangnya kepada saya, akhirnya saya dibolehkan melakukannya. Ya sudahlah, demi kesembuhan si Martin, ya udah lakuin, kata beliau. Ustadz tersebut pun akhirnya menerapi saya dengan bacaan-bacaan zikir dan sholat sunnah. Bacaan zikir yang diajarkan oleh beliau adalah zikir dengan kalimat La ilaha illallah. Zikir dengan kalimat ini pula yang tidak dapat saya lupakan hingga saat ini. Berawal dari situlah kemudian saya mengenal beberapa bacaan yang dibaca oleh umat muslim ketika melakukan sholat dan zikir sesudahnya. Terapi pun saya lakukan selama 3 bulan dengan datang ke rumah beliau setiap 2 atau 3 hari sekali. Alhamdulillah, terapi yang saya jalani selama 3 bulan lebih itu ternyata membuahkan hasil yang positif. Saya kemudian diperiksakan oleh orang tua saya ke rumah sakit untuk dironsen, tepatnya di rumah sakit Redipa di kawasan Pancoran. Kebetulan dokter yang memeriksa saya masih memiliki hubungan keluarga dengan ibu yang membuka praktik di situ. Hasilnya, subhanallah, dari sebelumnya ketika pemeriksaan pertama mengalami sakit paru-paru, yang mana paru-paru saya berlubang dan ada flek, alhamdulillah sekarang sudah sembuh, bahkan tidak ditemukan flek lagi. Entah bagaimana cara kerja terapi tersebut, namun inilah kenyataan yang terjadi. Hal ini tentunya di luar dari akal sehat manusia, dan ilmu kedokteran modern pun saya rasa sulit untuk menjelaskan ini. Bisa Anda bayangkan bagaimana sakit yang saya alami? Jangankan untuk berdiri, kemudian berjalan layaknya orang yang normal, untuk melangkahkan kaki ke kamar mandi saja yang jaraknya hanya 2 jengkal rasanya sangat sulit. Padahal kamar mandi tersebut berada langsung di dalam kamar tidur saya, namun tetap saja sulit bagi saya. Sungguhlah sebuah keajaiban hingga saya dapat sembuh seperti sekarang. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui ustadz yang mengobati saya ini, saya sembuh. Meski belum sembuh 100%, setidaknya saya dapat sembuh dari penyakit. Berbeda dengan perkataan dokter yang sebelumnya memvonis usia saya tidak akan lama lagi. Ini tentunya memberikan efek tersendiri bagi saya. Saya merasa ada yang lain yang terjadi pada diri saya, selain karena sembuh berkat sholat, zikir. Kemudian saya menambahnya lagi dengan doa-doa atas anjuran ustadz. Saya juga merasa bahwa Allah seperti menunjukkan jalan lain kepada saya. Tak lama setelah kesembuhan saya ketika itu, saya merasa ada sesuatu yang menarik saya untuk memeluk Islam. Ayah memang sejak awal kedatangan ustadz tersebut sudah curiga, jangan-jangan dia akan memurtadkan saya dari agama Protestan. Namun, karena kesibukan ayah selain sebagai worship leader di gereja,
Ia juga bekerja sebagai karyawan tetap di Bank Mandiri. Saya pun luput dari pengawasan ayah. Perasaan aneh yang saya alami ketika saya sembuh dari sakit beberapa bulan setelah pemberitahuan melalui ronsen, tidak langsung saya tanggapi begitu saja. Dalam benak saya ketika itu, mungkin perasaan aneh yang saya alami hanya sekedar perasaan saja, tanpa ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti. Saya hanya berpikir, bagaimana dapat membalas kebaikan yang Ustadz tersebut berikan kepada saya, agar tidak berhutang budi kepada beliau. Keinginan untuk membalas budi kepada sang Ustadz ketika itu sangatlah kuat. Rasa gembira karena sudah terbebas dari vonis dokter sungguh tak terbayangkan pada saat itu. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena telah memberikan kesembuhan ini. Beberapa minggu setelah kesembuhan, saya pun mencari-cari Ustadz itu lagi, akan tetapi tidak pernah saya temukan. Alhasil, saya mendengar kabar bahwa beliau telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih rasanya melihat orang yang sangat berjasa kepada kita lebih dahulu meninggalkan kita, apalagi belum sempat untuk membalas budi baik yang beliau lakukan. Tak sadar, saya sempat menitikkan air mata ketika itu. Kalaulah boleh diibaratkan, beliau seperti air yang menyirami pohon kecil yang sudah kering, bahkan sebentar lagi akan mati. Itulah saya. Rasa duka telah ditinggal oleh beliau pun saya tuangkan dalam sebuah doa. Meski saya sudah tahu bahwa saya masih berstatus sebagai seorang penganut Kristen ketika itu, namun saya tetap mendoakan beliau. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik baginya di surga Allah. Amin ya robbal alamin. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah 9 ayat 113. Hal yang membuat saya begitu prihatin adalah mendengar kabar bahwa istri beliau dengan segala keterbatasannya membesarkan anak-anak yang beliau tinggalkan sendirian tanpa mau menikah lagi. Keistiqomahan yang istri almarhum Ustadz ini sungguh membuat hati saya merasa kagum. Kesusahan yang menimpa beliau tidak serta-merta menjadikannya kufur dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sebaliknya, mereka sangat sabar dan tabah menjalani kehidupan ini. Melihat kondisi inilah, saya membulatkan tekad dalam hati. Saya bernazar, insya Allah nantinya kalau saya mendapatkan pekerjaan dan memiliki rezeki yang cukup, saya akan membantu mereka sebagai tanda balas budi kepada mereka sekeluarga. Karena berkat bantuan dan pertolongan Allah melalui Ustadz tersebutlah, saya dapat sembuh seperti saat ini. Semoga saja saya dapat melakukannya. Amin. Hampir 2 tahun berselang, saya sembuh dari penyakit. Perasaan aneh yang pernah melanda diri saya kembali muncul. Ini berbeda dari yang sebelumnya. Setelah sebelumnya saya tidak menghiraukan apa yang saya rasakan ini, saya merasakannya lagi, dan ini sangat berbeda. Mungkin karena masih melakukan anjuran almarhum Ustadz untuk selalu berzikir dengan mengucap kalimat La ilaha illallah. Hal inilah yang membuat saya merasa perlu untuk mengikuti apa yang saya rasakan. Karena semakin saya menolak perasaan itu, maka semakin saya tidak kuat untuk menahannya. Kalau boleh saya menggambarkan apa yang terjadi pada diri saya ketika itu, seperti seekor sapi yang telah ditusuk hidungnya dan kemudian ditarik. Semakin saya mencoba untuk melepaskan diri dari tarikan itu, maka tubuh saya akan merasa kesakitan. Begitulah kira-kira gambarannya. Semakin saya ingin menolak Islam, saya semakin diarahkan kepada Islam, hingga saya tak kuasa menolaknya karena bacaan-bacaan yang pernah saya baca ketika terapi dengan almarhum Ustadz senantiasa muncul dalam benak saya. Rasa tak kuasa membendung dorongan batin untuk memeluk agama Islam ini pun akhirnya aku buka. Bak sebuah bendungan yang menghadang aliran air yang sangat deras kemudian terbuka. Keinginan untuk beragama Islam akhirnya muncul dalam diri saya.
Pada waktu itu tepat pada tanggal 7 Maret 2014 yang lalu, usai melakukan sholat Jumat, saya disyahadatkan. Disitulah saya mempertaruhkan segalanya demi Islam, keluarga, kasih sayang orang-orang terdekat, hingga fasilitas yang selama ini saya dapatkan dari orang tua dan kakak-kakak saya pertaruhkan di situ. Namun saya sudah yakin dengan Islam dan tidak akan bergeming sedikit pun. Ternyata benar apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Al-Kahfi 18 ayat 17. Usai melakukan syahadat, saya diberi uang sejumlah Rp500.000 oleh ustadz yang mengislamkan saya untuk sunat. Alhamdulillah, pertama kali mengucapkan kalimat syahadat, saya sudah mendapatkan perhatian dari sesama muslim. Saya sangat bersyukur ketika itu. Hingga usai proses syahadat dilakukan, saya pun langsung menuju ke rumah hitan, tempat yang akan menghitankan saya. Ada sebuah kejadian yang lucu ketika itu. Saat saya akan dihitan, dokter yang akan menghitankan saya berkata kepada saya, "Kok sudah tua baru disunat? Biasanya sih agak alot," katanya sambil tersenyum. Saya merasa aneh ketika itu, karena hal ini memang tidak ada dalam ajaran Kristen. Sebaliknya, umat Kristiani malah tidak dibolehkan untuk hitan, sehingga kami semua tidak melakukannya. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Gal 5 ayat 2. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Qor 7 ayat 18-19. Ya sudahlah, karena memang dokter tersebut awalnya tidak mengetahui bahwa aku baru saja menjadi mu'alaf, kataku dalam hati. Untungnya ketika saya disunat, teknologi sudah semakin canggih. Dengan menggunakan laser, proses hitan pun semakin mudah. Tidak khawatir kulit hitan saya sudah tua atau belum, karena dengan menggunakan laser, pemotongan akan semakin cepat. Hanya menunggu 2 minggu saja sudah kering. Meski awalnya sakit dan gatal, karena pada kepercayaan penduduk sekitar, ketika orang disunat agar menggunakan keong racun supaya cepat sembuh. Malangnya, yang saya dapatkan bukan semakin sembuh, malahan semakin gatal-gatal, hingga ingin sekali rasanya saya menggaruknya setiap waktu. Berangkat dari proses hitan yang saya lakukan inilah, kemudian keluarga saya mengetahui bahwa saya telah memeluk Islam. Ayah adalah orang pertama yang mengetahui bahwa saya telah memeluk Islam. Ia tahu dari salah seorang karyawan di kantornya yang bekerja sebagai auditor. Kata auditor tersebut, "Si Adit sudah masuk Islam itu kok." Ayah saya pun kaget ketika itu. "Hah? Masuk Islam?" katanya dengan kaget. Langsung saja, ayah saya mencari saya ke daerah Kampung Pakis yang tidak jauh dari rumah kami. Kebetulan setelah saya memutuskan untuk memeluk Islam, saya mulai tinggal dengan Pak Haji yang tinggal di Kampung Pakis itu. Ayah memang tidak menaruh curiga, karena memang ketika itu saya masih sehat. Dulu terkadang sering menginap di rumah teman, sehingga tidak menaruh kecurigaan sedikit pun. Pasca mengetahui saya telah memeluk Islam dari salah seorang auditor di kantornya, ayah terus mencari saya dan kemudian mengetahui bahwa saya sedang berada di Kampung Pakis. Di Kampung Pakis itulah saya tinggal bersama seorang yang sangat baik yang bernama Pak Haji An Awaludin. Beliau sangat baik hati hingga menganggap saya seperti anak kandungnya sendiri sejak saya masuk Islam. Kebaikan beliau sangat mulia bagi saya. Beliau berkata kepada saya ketika itu, "Adit, anggaplah kami seperti keluarga dan orang tua kamu sendiri," kata beliau. Beliau pun memberikan berbagai fasilitas kepada saya, seperti handphone, mobil dan motor beliau boleh saya pakai. Padahal saya adalah orang yang baru dikenal oleh beliau.
Meski rumah ayah dengan rumah beliau berjarak tidak terlalu jauh, hanya berjarak 4 gang saja. Umat muslim di sekitar rumah saya pun ketika itu sangat mendukung. Mereka mendukung dengan bertanya tentang kondisi saya pasca berislam. Tidak sedikit di antara mereka yang memberikan bantuan berupa baju koko, peci, sepatu, dan sejumlah uang kepada saya. Akan tetapi, juga ada di antara mereka yang iri kepada saya, apalagi ketika saya diangkat menjadi anak oleh keluarga Pak Haji. Mereka berpikiran bahwa saya masuk Islam itu karena diberi sesuatu oleh Pak Haji. Kebetulan Pak Haji adalah seorang pensiunan PTPN yang tergolong mampu, sehingga mereka berpikiran bahwa pasti karena Pak Haji orang kaya, makanya saya mau masuk Islam dan kemudian menjadi anak angkat beliau. Padahal tidak demikian. Tepat pada 2 bulan setelah tulisan ini saya tulis, saya bersama Pak Haji mengikuti sebuah seminar yang kami ikuti di daerah Cirende. Usai mengikuti seminar tersebut, kami melakukan sholat asar di Masjid Agung Ciputat. Tanpa kami sadari, ternyata ayah saya memerintahkan salah seorang auditor dari kantornya untuk membuntuti kami sejak dari rumah Pak Haji. Rupa-rupanya ketika kami mengendarai motor, usai melakukan sholat di masjid, tiba-tiba saja ayah saya menghalangi jalan kami dengan mobilnya. Hampir saja kami terjatuh masuk ke selokan ketika itu. Namun alhamdulillah, Allah masih memberikan perlindungan kepada kami berdua. Setelah memberhentikan mobilnya, ayah saya pun kemudian keluar dan mendatangi kami. Dia berkata, "Keluar dari pesantren. Gua tahu lo tinggal di pesantren. Kalau enggak, keluarga Pak Haji bakal kenapa-kenapa di tangan gua," katanya. Meski beliau tidak mengetahui saya tinggal di pesantren An-Naba Center di Sawah Baru, beliau hanya tahu kalau saya tinggal di pesantren di dekat kampung sawah. Mendengar perkataan ayah saya itu, tentu saya juga naik emosi dan kemudian menggertak beliau, "Papa, apa-apaan ini? Saya masuk Islam juga tidak dipaksa oleh orang. Gak ada yang ngancam-ngancam saya biar masuk Islam. Ini kemauan dari diri saya. Saya yakin pada Allah saya aja bisa nyembuhin saya dari penyakit, apalagi Allah saya bisa menolong saya dari berbagai hal," kata saya dengan tegas. Apa yang saya sampaikan itu ternyata membuat ayah semakin naik pitam, hingga ia menunjuk wajah Pak Haji. "Gara-gara elu anak gua jadi kayak gini," katanya kepada Pak Haji. Belum puas, ayah berkata demikian kepada Pak Haji. Ia kemudian memaki-maki saya. "Emang enak lo hidup di Islam? Miskin lo, melarat," katanya dengan lantang. Sungguh perkataan ayah saat itu membuat saya semakin emosi, hingga saya melontarkan perkataan yang tidak seharusnya saya katakan. "Papa kalau ngomong kayak gitu lagi, gua bunuh lo, Pak," kata saya saat hilang kendali. Meski kemudian saya menyesal mengapa saya bisa berkata demikian kepada ayah kandung saya sendiri. Tidak lama setelah kemarahan saya itu, datanglah seorang ibu-ibu yang menolong saya dan Pak Haji, namanya Ibu Linda. Kebetulan saya berkenalan dengan beliau pada acara seminar yang saya ikuti di Cirende. Melihat saya dalam kesulitan, ibu tersebut keluar dari mobilnya dan kemudian menghampiri kami. Melihat posisi saya dan Pak Haji yang terpojok, akhirnya ibu tersebut berkata, "Bapak kalau macem-macem, saya teriak nih," kata sang ibu. Akhirnya karena ayah saya takut nantinya akan ada masyarakat lain yang datang untuk membela saya, beliau pun pergi meninggalkan kami. Alhamdulillah pada saat itu saya lega karena ayah telah pergi meninggalkan kami. Namun saya merasa sedikit sebel dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tidak ada satupun dari mereka yang mau menolong. Padahal saya tahu pasti tidak hanya orang Kristen yang lewat di jalan itu, tetapi pasti juga ada orang Muslim. Namun mengapa mereka tidak mau membantu kami yang hampir saja terjatuh dan dapat berakibat luka parah? Katanya umat Muslim bersaudara, tapi kenapa mereka tidak mau membantu? Untungnya Pak Haji ketika itu berpikiran dewasa. Beliau katakan, "Mungkin mereka tidak mau ikut campur dengan urusan yang sedang kita hadapi," kata beliau. Sejak kejadian itu keluarga saya tidak lagi memperdulikan saya. Mereka menelantarkan saya begitu saja.
Seperti sebuah barang usang yang tidak ada gunanya lagi, saya dibuang begitu saja. Bukti saya telah dibuang adalah ketika saya melakukan check up ke rumah sakit. Ayah saya datang menemui saya di rumah sakit ketika itu. Di sanalah ia memberikan surat tanah beserta akta jual beli tanah kepada saya dengan mengatakan bahwa saya bukanlah anaknya lagi. Oleh sebab itu, hak saya sebagai anak juga telah putus, kecuali tanah yang diberikan olehnya itu. Ini adalah sebuah ujian terberat dalam hidup saya. Akan tetapi, saya sangat menyadari bahwa ini semua bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat sejuta kisah, sebuah kisah yang menarik dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.